Halo semuanya, kenalin aku Nurse Debbie. Di video kali ini aku akan beritahu kalian gimana sih sediaan obat dan mekanisme obat tablet. Sebelum itu, kenalin nih anggota kelompokku. Ada Dwi, Ancik, Fitri, Rahil, Revni, dan Yohana. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai. Kompresi atau tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Ada 3 macam tablet. Yang pertama, berdasarkan teknik pembuatannya, ada tablet cetak dan tablet kempa. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya, ada bolus, tablet truturat, tablet hipodermik, tablet bukal, tablet sublingual, tablet effervescent atau tablet buih. Kemudian ada tablet kunyah atau chewable tablet, dan tablet hisap atau lozenges. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan formulasinya. Ada tablet salut gula, tablet salut film, tablet salut enterik, dan sediaan retard. Proses farmakokinetika pada obat tablet. Liberation adalah proses pertama, yaitu pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan tablet. Obat ditelan dengan air tanpa dikunyah atau dibelah agar tidak mempengaruhi efektivitasnya. Kemudian, obat bergerak melalui esofagus menuju lambung. Nah, di lambung, obat terpapar asam lambung dan enzim yang membantu melumatkan dan memecahnya yang kemudian siap untuk proses absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan obat. Secara peroral, obat akan melewati saluran digestif, kemudian diserap di enterik melalui 4 mekanisme yaitu difusi pasif, difusi terfasilitasi, transport aktif, endositosis. Dalam difusi pasif, obat secara sederhana berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada difusi terfasilitasi, molekul berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan membutuhkan protein pembawa yang ada di membran sel. Pada transport aktif, perpindahan molekul membutuhkan ATP yang dihidrolis menjadi ADP. Endositosis, obat yang sulit diabsorpsi, dapat berikatan dengan reseptor di permukaan sel yang kemudian akan ditelan oleh membran sel. Obat yang diabsorpsi melalui lemen usus dibawa ke hepar melalui vena porta untuk dinonaktifkan agar mudah diekskresi. Tahap selanjutnya yaitu distribusi obat. Dalam proses distribusi, obat yang masuk ke dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh kita untuk memberikan efek terapeutik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Pertama, aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar ada pada jantung, hati, dan ginjal. Hal ini dapat mengakibatkan pendistribusian obat pada organ lain seperti kulit, lemak, dan otot akan menjadi lambat. Kedua, permeabilitas kapiler. Distribusi obat juga tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Ketiga, ikatan protein. Dalam pendistribusiannya, obat yang berkontak dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak efektif dan tidak dapat bekerja. Obat hanya dapat menembus jaringan jika tidak terikat protein plasma. Selanjutnya, tahap metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat agar lebih larut dalam air dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan metabolisme ini mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme terjadi pada organ hati, namun ada tempat metabolisme lain yaitu ginjal, dinding usus, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Pertama, ada kondisi khusus. Misalnya ada suatu penyakit, contohnya seperti penyakit hepar dan sirosis. Yang kedua, ada gen. Perbedaan gen tiap orang menyebabkan beberapa metabolisme pada orang, ada yang cepat dan ada pula yang memiliki metabolisme yang lambat. Yang ketiga, lingkungan. Contohnya, hidup di lingkungan perokok menyebabkan kita menjadi perokok pasif, bisa juga karena stres ataupun karena cedera yang pernah dialami. Yang terakhir, usia. Berbedanya usia antara bayi dan orang dewasa, maka menyebabkan metabolismenya juga berbeda. Apa itu ekskresi? Ekskresi merupakan proses akhir yang mana obat dan metabolitnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, ada beberapa jalur utama ekskresi. Yang pertama melalui ginjal, yang kedua melalui feses, dan yang ketiga melalui keringat.
Ekskresi melalui ginjal. Sebagian besar obat diekskresikan melalui urin. Proses ini melibatkan filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, dan reabsorpsi. Obat yang larut dalam air lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Ekskresi melalui feses. Beberapa obat dikeluarkan melalui empedu ke dalam usus dan kemudian diekskresikan melalui feses. Ekskresi melalui keringat. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, obat dapat diekskresikan melalui keringat loh. Nah, pastinya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekskresi obat. Pertama, fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengeluarkan obat. Kedua, pH urin. pH urin dapat mempengaruhi reabsorpsi obat. Misalnya, obat asam lebih mudah diekskresikan dalam urin yang lebih basah. Ketiga, interaksi obat. Beberapa obat dapat mempengaruhi ekskresi obat lain, baik dengan menghambat atau meningkatkan proses tersebut. Nah, sekarang kalian udah paham kan gimana sediaan obat dan farmakokinetik obat tablet? Mungkin segitu dulu video kali ini. Thanks for watching.